Jadi kalau hamba-hamba Tuhan yang besar atau anak-anak Tuhan yang memulai dengan luar biasa, itu pun bisa mengalami hal-hal seperti itu, saya jadi menilik diri saya sendiri. Apalagi saya harus seperti apa ini? Shalom, apa kabar Om, Paul, dan Tante Magda? Sehat selalu. Udah kangen rasanya untuk bisa ketemu lagi. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, saya percaya ada dalam penyertaan, ada dalam perlindungan Tuhan. Saya sangat mengapresiasi persekutuan doa ini ya. Saya dikasih tahu sama Tante bahwa ini setiap hari. Bayangkan kalau setiap hari itu setiap kita yang ada di sini itu berjuang dengan sebuah kesetiaan dan loyalitas. Saya akan sharing sedikit. Begini, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau tanya ini, kalau dalam sebuah pertandingan lari maraton, kira-kira untuk garis finish itu penting apa tidak ya? Sangat penting ya pasti. Lebih penting daripada startnya ya. Karena kalau finish itu menunjukkan bahwa si pelari itu sudah menyelesaikan tugasnya. Apalagi kalau juara 1, juara 2, ya juara 3, itu pasti akan sangat berarti. Demikian halnya kalau anak-anak kita ya, anak-anak kita yang sekolah. Kira-kira wisuda itu sebagai suatu titik akhir ya dari sebuah pembelajaran. Lebih penting mana ya dengan pemulainya? Pasti lebih penting untuk wisudanya ya. Oke. Nah, anak saya juga begitu. Waktu sekolah itu, sekolahnya cukup lama ya. Sekolahnya cukup lama, jadi ada beberapa tahun di mana dia harus bergumul dengan dosennya karena ganti judul, ganti pembimbing, ganti dosen, ganti pembimbing. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Dan saya ikut berjuang untuk itu. Kenapa? Karena kalau ini tidak diperjuangkan ya, untuk lulus dari sarjana, maka sekolah dari TK, dari SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah selama beberapa tahun ini bisa menjadi sia-sia karena hasil akhir yang tidak baik. Jadi ternyata sesuatu yang di titik akhir itu adalah sesuatu yang penting ketimbang memulainya. Oke, saya akan bacakan dari Ibrani ya, kitab Ibrani pasal 13 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Kita diajarkan oleh penulis Ibrani bahwa kita akan mencontoh pemimpin rohani kita ya, terutama di akhir hidup mereka. Kalau kita mencermati hari-hari ini, ternyata ada banyak yang mungkin kita belajar dari kitab Ibrani itu, kita jadi mana ya pemimpin-pemimpin rohani yang saya harus teladani gitu ya. Jadi kalau selain pemimpin rohani, mungkin juga orang-orang yang sudah kita kenal bahwa ia adalah takut akan Tuhan, atau orang-orang yang dulu kita tahu bahwa ini bahwa memulai untuk suatu pekerjaan Tuhan itu dengan sangat baik, dengan luar biasa, tetapi kemudian mengakhiri dengan hal-hal yang dalam tanda petik ya memalukan. Harus berurusan dengan pengadilan, harus berurusan dengan penjara, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya sangat agak terpukul juga ya dengan satu gereja yang sangat mendunia,
yang besar sekali. Saya sangat rindu bisa ke sana. Tapi ternyata hari-hari ini hamba Tuhannya harus berurusan dengan pengadilan. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan yang besar atau anak-anak Tuhan yang memulai dengan luar biasa, itu pun bisa mengalami hal-hal seperti itu, saya jadi menilik diri saya sendiri. Apalagi saya harus seperti apa ini? Kemudian saya belajar lagi dari 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Mari akan saya bacakan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saya belajar dari sisi yang ini, ternyata hati nurani yang murni itu sangat penting untuk suatu kehidupan iman dan perjalanan iman sampai akhirnya. Hati nurani itu saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Sedangkan kalau hati nurani menurut Alkitab Sabda mengatakan perasaan moral dalam manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat. Mengapa sesuatu harus murni? Susu dikatakan ada yang susu murni. Artinya tidak ada campuran apa-apa. Tidak ada gula, tidak ada coklat, tidak ada stroberi, atau tidak ada rasa-rasa yang lain. Itu yang disebut sebagai murni. Air dikatakan sebagai air yang murni ketika dia juga tidak ada campuran apa-apa di dalamnya. Nah, dalam artian rohani berarti sesuatu yang murni itu adalah sesuatu yang tidak ada motivasi tertentu. Motivasinya hanya kepada Tuhan saja. Untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, semuanya diarahkan untuk Tuhan. Kalau kita mau tahu uang misalnya uang yang palsu, bagaimana kita bisa tahu uang palsu? Kalau kita tidak tahu uang yang asli. Juga ketika kita punya hati yang murni dalam Tuhan, maka hati kita itu akan ada kepekaan. Apakah kita sedang ada di dalam pengajaran yang benar atau ada di dalam pengajaran yang tidak benar? Nah, kemudian mengapa hati nurani itu bisa tidak murni? Hati nurani yang tidak murni biasanya adalah karena ada motivasi-motivasi yang lain selain motivasi yang kepada Tuhan. Contohnya seperti ini ya, seseorang yang sudah makin hebat, makin terkenal, lalu tidak terasa lebih menghargai reputasi daripada relasi. Ya, relasi di sini yang saya artikan adalah relasi dengan Tuhan. Karena hakikat kita, iman kita kepada Tuhan, kekristenan kita adalah suatu relasi ya, relasi dengan Tuhan. Nah, dunia ini sedang menggeret kita dengan sangat halus untuk kita bisa menghindari atau mengurangi atau bahkan membawa kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Dunia ini menyodorkan kita dengan apa? Reputasi. Kadang-kadang seperti itu lebih dihargai daripada relasi. Dan seringkali memang reputasi itu lebih menjanjikan ya, lebih menyenangkan. Ketika gini,
kita ketemu dengan banyak orang, waduh ngobrol, pelayanan sana, pelayanan sini, dan lain sebagainya. Kemudian banyak orang yang mengatakan, waduh saya sangat diberkati ya dengan firman yang Ibu sampaikan atau Bapak sampaikan. Wah luar biasa. Nah seperti hal itu membuat kita merasa bahwa aku udah oke. Nah tanpa terasa itu sesuatu yang mungkin sedang menggerogoti relasi kita dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mungkin ada yang boleh bantu bacain? Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, terima kasih Pak. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, kalau saya ditanyain secara jujur, kamu mau berdiam diri di hadapan Tuhan atau pelayanan jadi WL? Saya akan, WL aja lah. Karena apa? Karena saya takut kalau diselidiki Tuhan. Karena saya takut kalau ternyata apa yang sedang saya lakukan itu nggak benar. Ya, saya lebih menikmati misalnya saya ketemu dengan orang dan pelayanan ini, pelayanan itu, banyak kegiatan ini, banyak kegiatan itu, ketimbang berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara di sini ya, apakah hal-hal yang membuat kita bisa agak dalam tanda petik mengalami kejenuhan punya relasi dengan Tuhan. Gara-gara selidiki aku, Tuhan. Berdiam diri, kita ternyata ada sesuatu yang gak enak ya. Karena diselidiki itu pasti kita juga agak gimana gitu ya. Apalagi kalau dikoreksi, diselidiki, dikoreksi, dinasehati. Tetapi ada satu hal bahwa ketika kita mau untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan untuk diselidiki hati kita, maka sesungguhnya kita sedang ada di dalam pemurnian hati kita. Supaya lebih hari lagi kita lebih diarahkan jalan yang benar di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini ya kita diingatkan supaya kita kembali lagi kepada hati nurani yang murni. Karena sebagaimana bagusnya kita memulai sesuatu, sebagaimana bagusnya kita memulai suatu pelayanan kita, tetapi hasil akhir itu nanti yang akan diperhitungkan Tuhan. Dan ternyata selama proses untuk mencapai hasil akhir, apa yang berperan di situ adalah hati nurani yang murni. Satu ayat yang terakhir adalah Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Ya, boleh kita akan baca bersama-sama ayat yang 16 saja. 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ada kata yang bagus di sini, yaitu berusaha. Berusaha artinya kita sedang melakukan sesuatu yang aktif. Kita sedang mengusahakan. Mengusahakan apa? Mengusahakan untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi ternyata hati nurani yang murni itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ketika kita berdoa, langsung hati nurani kita jadi murni. Tidak. Ternyata ada sesuatu yang harus kita usahakan. Harus kita upayakan. Karena itu menyangkut dengan perasaan moral manusia. Yang dengannya kita bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau kita tidak mampu, tidak apa-apa. Karena kita punya Allah, Roh Kudus, yang terus akan memberikan kemampuan supaya kita bisa hidup dengan hati
nurani yang